Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon doa restunya semuanya jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatan liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakrallahu katsira. Bertepatan dengan Maulid Nabi. Pertama kita memunajatkan rasa syukur. Dan yang kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengawali dengan satu landasan berpijak pada perilaku syukur, terbuka dan lapang dada, berpijak pada jiwa fakir. Antumul fuqara ilallah, memiliki kebutuhan yang kuat, memproses diri untuk dapatnya selamat kembali kepada Allah. Dengan jiwa terbuka dan lapang dada, beragama. Kalau kita menggunakan pijakan syukur pada saat dengan menggunakan lapang dada dan nyegro wa ta'adzana rabbukum, menerima dengan lapang dada seruan kebenaran dengan menggunakan akal dan rasional, dengan menggunakan pikiran untuk menjadi ulul albab, menjadi orang-orang yang berada dalam inti hidup dan kehidupan. Dengan menggunakan sam'a wal absar wal afidah, dengan menggunakan penalarannya, pendengarannya, pencermatannya, dan hati nurani. Pada saat ada sesuatu yang bahkan bersifat baru sekalipun, saat akal dan rasionalnya itu menangkap, menerima, maka tidak akan mudah kelimpungan, tidak mudah kaget pada saat ada sesuatu yang baru. Orang itu kan sering mengatakan, maaf, menunggu Imam Mahdi, menunggu Satrio Piningit, menunggu Ratu Adil. Seandainya benar-benar ditampakkan dan ternyata ada perubahan-perubahan atau bahkan mungkin ada pembenahan-pembenahan, apakah umat ini menerima saat mereka berharap datangnya Nabi Isa, saat Nabi Isa benar datang, kemudian meluruskan, apa menerima? Paling akan mengambil sikap, oh itu mustahil, karena tidak sesuai dengan akal pikiran dia, itu mustahil, nggak sesuai kan begitu. Saat agama apapun yang saat ini cenderung, maaf, beribu maaf, tidak mengurangi rasa hormat siapapun, saat sistem pengajaran dalam tesis-tesis narasi adalah dengan menggunakan ilusi pengetahuan. Ada pengetahuan tapi ada ilusi pengetahuan. Kalau sains dan teknologi atau pengetahuan, sebagai contoh, kalau kamu untuk bisa membongkar kendaraan motor untuk membuka bengkel, maka kamu diperlukan pengetahuan tentang motor, pemahaman tentang motor. Pengetahuan ini diperlukan untuk mengenal motor dengan baik sehingga bisa bongkar dan pasang. Tapi bagi si pengilusi pengetahuan,
Dia nggak pernah tahu dan mengenal tentang motor atau mobil, tapi dia ditangkap di sana sini untuk berbicara motor dan mobil. Sehingga dia akan mengungkap dengan menggunakan referensi-referensi tapi tidak pernah makrifat dengan mobil itu. Jika ilusi pengetahuan dijadikan dasar dalam kehidupan beragama, sampai kapan kita ini akan diri kamu, diri kita masing-masing itu dapat maju, dapat berkembang, dapat memiliki jiwa mandiri dan produktif. Jika ilusi pengetahuan masih menjadi pijakan dalam kehidupan beragama kita, maka selamanya agama itu hanya menjadi user, menjadi pengguna, dan kita akan sangat mudah dijajah. Karena tanpa dijajah pun kita sudah terjajah oleh diri kita sendiri. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah. Dengan sebenarnya bahwa sungguh keadaan situasi, keadaan lahir dan batin, keadaan kehidupan ini lakum untuk kamu itu berada di dalam uswatun hasanahnya Rasul. Di dalam diri Rasul itu ada suri tauladan. Suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Kalau kita terjemahkan bebas untuk aplikasinya, uswatun itu sebuah teladan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan risalah tentang Tuhan, tentang surga, tentang neraka, tentang pahala. Itu pertama rasional, masuk akal. Kemudian didasarkan atas sebuah fakta. Didasarkan atas sebuah fakta bahwa Nabi Muhammad itu secara kasunyatan itu berada di dalam kemakrifatan al-awaluddin, awal pokok kehidupan beragama atau agama itu kehidupan itu sendiri, supaya di dalam sistem kehidupan yang diridhoi oleh Allah itu menyatakan atas makrifatnya, didasarkan atas makrifat. Jadi Nabi Muhammad ngomong berbicara tentang kebenaran, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang kewahyuan. Itu berbicara fakta, berbicara tentang saksi. Sebagai mubasiron, berbicara tentang saksi. Jadi Nabi Muhammad berbicara tentang surga tidak didasarkan atas dari kitab ini. Berbicara tentang Allah tidak mengatakan dari buku Taurat, dari buku Injil. Nabi nggak mengatakan demikian. Nabi Muhammad tahu persis yang dikatakan ma'rifat seperti apa. Kenal dengan Tuhannya, kenal dengan malaikat, kenal tahu persis dengan tentang apa itu surga, apa itu neraka. Itu baru bisa kita ikuti sebagai uswah. Kemudian hasanah yang kedua, itu sinkron antara perbuatan, akal pikiran, dan hati nurani itu sinkron. Perilaku selamat itu perilakunya perbuatan rogo yang digerakkan oleh pikiran, dan pikiran ini digerakkan oleh hati. Hati nurani, ini yang selamat. Kalau hati sanubari merusak perbuatan. Hati nurani ini telah menyatakan, telah bersaksi tentang keberadaan Tuhan, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, umpamanya begitu. Di dalam benak, dalam hal ini benak ini hati nurani. Itu mengetahui persis ini loh yang dikatakan surga, ini loh yang dikatakan pahala. Kemudian akalnya itu terhubung dengan hati nurani yang telah bersaksi, membuat strategi untuk dijadikan sebuah perbuatan.
Perbuatannya pasti maslahah karena digerakkan oleh hati nurani. Ini abadi-abadan begitu loh. Makanya saat orang itu akalnya membuat strategi tapi terhubungnya dengan hati sanubari, jadinya rusak, jadinya pertentangan, jadinya konflik. Jadinya itu kan konflik, itu sinyal apakah perbuatan saya ini betul-betul dengan hati sanubari ya. Saat kehidupan kita itu ternyata mudah goyah, mudah guncang, rapuh, diumpamakan di dalam Al-Quran itu sebagaikan rumah laba-laba. Itu karena hati nuraninya tidak fungsi gitu ya. Di hasanah yang kedua itu terhubung. Jadi kalau kita nggak merasa tentram, kita selalu merasa kurang, kita selalu merasa permasalahan nggak ada, begitu seterusnya, karena hati kita direcoi, orang mengatakan direcoi setan kan gitu ya, direcoi pengaruh-pengaruh negatif. Jadi hasanah itu menyatu, melebur, manunggal. Jadi kalau hasanah, uswatun hasanah, Nabi sebagai sekaligus pimpinan saat itu katakanlah khalifah, atau dalam pengertian di sini pengertiannya adalah sebagai kepala pemerintahan di Madinah, sekaligus sebagai kepala pemerintahan di Madinah, itu dapat hasanah, dapat manunggal. Kepemimpinan dengan rakyatnya itu bisa manunggal, bisa menyatu, bisa melebur. Ditunjukkan dengan perilaku-perilaku dan karakter-karakter yang membumi, perilaku-perilaku karakter yang menyatu dengan Tuhan, dan ini dinyatakan dengan menyatu dengan masyarakat. Itu hasanah dalam pengertian sosial. Dalam skill juga menyatu kan gitu. Itu hasanahnya itu jelas begitu, hasanah. Nah itu bagi orang-orang yang limang kana yarju, mereka yang sangat berharap rojak kepada Allah, ada kehadiran Tuhan untuk selalu ajak Tuhan itu dalam kehadiran hati. Perilakunya supaya tidak menjadi perilaku orang-orang yang lupa dalam fakta kehidupan yaumul akhir di kehidupan kita saat ini. Hingga ingat kepada Allah terus menerus, dzakarallah katsira, banyak terus menerus bareng karo mlebu metune ambekan kan. Ini limang kana bagi mereka yang keadaannya itu berharap untuk selalu dapat celupan Allah, sibghotna Allah, untuk dapat rahmatnya Allah, ini Nabi Muhammad itu berarti tadi kita mengatakan ini kan bagian dari kita mengungkap tentang syukur. Terbuka lapang dada, nyegur dan siap menghadapi perubahan dan siap menghadapi perbedaan. Dan jika perbedaan itu ternyata akal dan hatinya menerima, walaupun telah memiliki konsep-konsep sebelumnya yang sangat bisa jadi berbeda. Karena fakta realitasnya itu adalah kebaikan. Kebaikan tidak merusak. Tidak merusak. Hanya ada pemahaman yang berbeda, kadang begitu. Dan seperti kita memahami surga dan neraka, oke lah, memang setelah meninggal dunia itu, surga itu adalah nikahnya, fitrah, nikahnya ruh yang asalnya dari Allah kembali kepada asal usul kejadiannya. Tuhan menyatu dengan Tuhan,
nikah sejati kan itu. Nikah sejati, kebahagiaan yang akan luar biasa begitu. Manten yang sak bener itu ya pada saat meninggal dunia kembali kepada Tuhan. Saat meninggal ternyata nggak kembali, itu seperti lagi seneng-senengi kemudian diceraikan kan gitu. Ditinggal. Apa senengnya? Biasanya ngilang itu. Nabi Muhammad yang dilahirkan pada katakanlah kesepakatan para ulama, karena yang cerita pun juga berpendapat tidak tahu sendiri begitu ya, di tahun 570 Masehi itu dikatakan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara tentang kelahirannya Nabi Muhammad, apakah ini lahir secara fisik, daging, atau lahir yang keduanya? Lahir sebagai makna Muhammad. Kalau lahirnya Ahmad, lahirnya Sang Mustafa, lahirnya Ahmad Mustafa, itu dilahirkan dari gua garba ibu. Tapi kalau lahirnya sebagai Muhammad, itu 570 ditambah 40. Berapa? 600? 600? 20? 610. Jadi 570 ditambah 40. 610 katakan demikian. Mana yang benar kan gitu? Ataukah di 570 ini adalah kelahirannya Nabi Muhammad secara fisik? Kita memperingati Maulid itu lahirnya fisiknya Nabi Muhammad, berarti Ahmad, atau saat kemudian diangkat Allah menjadi utusannya saat Yosua 40 kan gitu. Kita nggak memperdebatkan ini ya, juga nggak ada pengaruhnya bagi Anda, bagi kita kan gitu. Kita ambil hikmahnya kepada Nabi Muhammad itu seperti apa. Tapi memang beberapa waktu saya matur bahwa agama di zaman Nabi saat sang otoritas itu makna otoritas itu hak, wenang dan sah gitu ya. Wenang, hak dan sah. Bi amrina, perbuatan yang dilakukan itu di atas pijakan karena sak dermo menjalankan perintah. Bukan nafsunya sendiri, bukan karepe dhewe, hanya sak dermo bi amrina. Yang perlu diingat itu adalah bi amrina, menyampaikan hidayah, menunjukkan terang hidup bi amrina, dengan perintah kami. Pakai nun, nahnu, ini menunjukkan bahwa itu guru-guru. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki guru. Ini yang tidak kedetek, ini nggak kedeteksi. Sebenarnya Quran sangat mendetek banget sebenarnya. Quran sangat mendeteksi banget. Tafsiran kita, maaf ya, tafsiran kita yang bias. Jadi gejolak itu tidak hanya pada saat setelah Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad juga gejolak. Gejolak itu sejak setelah Nabi Isa gitu. Dan sebelum Nabi Isa juga gejolak. Kita tuh harus memilih pemimpin seperti kucing dalam karung